Oke teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Bentar. Hari ini saya akan melakukan review terhadap film Indonesia judulnya Petualangan Sherina. Bentar, diatur dulu kameranya. Kita berbicara yang paling mudah pada waktu kita ngomongin film itu, ada banyak yang sudah meninggal ya. Jantuk Ferbianto sudah meninggal, Dedi Petet sudah meninggal, Pak Butet sedang masa pemulihan, mungkin juga dirasa yang lebih bisa dia berkegiatan berkesenian ya bersama Putut ya mungkin itu yang sementara cukup aman buat Mas Butet Kertarajasa. Nah, kenapa saya memilih menonton ini dibanding nonton beberapa film horor ya. Terkadang kalau saya menonton film horor ya banyak hal yang harus diteliti, misalnya dalam struktur masyarakatnya dalam cerita gaib itu, cerita masyarakat sekitar, baru ngomongin eksekusi filmnya itu, cerita dalam film. Pokoknya menurutku film horor itu ada yang sisinya merepotkannya itu. Bayangin film drama yang kayak gini, meskipun film drama Petualangan Sherina ya mampu melakukan calling back, kalau saya mengusir istilahnya callback terhadap memori terhadap film pertamanya, meskipun tidak ada sosok Jantuk Ferbianto, tidak ada si Ratna Subijanto, gak ada Dedi Petet udah meninggal, gak ada tokoh mangsa aslinya. Semua ceritanya lebih fresh dan lebih menggambarkan masyarakat kita yang mungkin menonton itu cukup seumuran dengan si Sherina di film itu ataupun di bawah umur seperti itu. Kalau saya sih nontonnya itu di bawah kelas 4 ya, sudah pasti di bawah kelas 4, karena setahu saya film itu dibuat pas Sherina kelas 4, jadi cukup bisa membangun memori kita ya, alias callback terhadap simbol-simbol yang ada dalam film itu, seperti kipas angin yang dinyalakan, main piano, terus cerita yayang-yayangan, Matius Mottus sebagai bapak yang suka ya sedikit nyindir anaknya. Yang paling bagus sih menurutku, yang callback yang paling bagus adalah pada saat selalu ada tokoh antagonisnya tuh kayak mirip raja-raja Jawa, yang kalau saya sebagai sejarawan belajar mata kuliah sejarah Indonesia masa Hindu-Buddha ya, Mataram kuno, Syailendra Kertarajasa itu siapa, kalian bisa tahu lah. Ya itu yang jadi memorinya tuh, callbacknya tuh sangat syarat dalam film ini, membuat penonton yang penonton
penonton namanya si petualangan Sherina bisa terbangun kembali. Dia bisa mungkin bisa menjelaskan pada anaknya sekarang, kalau yang udah punya anak bisa menonton, oh ini ceritanya dulu kalau papa ceritanya begini, kamu nonton, kita nonton sekarang ceritanya lebih panjang. Terus orang tua mungkin bisa kesempatannya, orang sukses yang punya mimpi, ada Sadam bisa mengena, bisa memahami orang pintar, dia bisa jadi tokoh idola kamu. Terus kalian bisa menjadi Sherina ya, orang bisa, menurutku itu yang jadi satu keuntungan film, bahwa orang penonton lama tuh bisa mengajak penonton baru ya ada dalam keluarganya untuk menonton film ini. Istilahnya callback, film ini melakukan callback terhadap penonton yang lama, dan mungkin akan pasarnya akan meluas, karena kalau ngomongin film keluarga pasti pasarnya akan lebih meluas. Nah, itu yang jadi dasar pemahamanku. Walaupun kalau kita mengatakan apakah film ini banyak ada sisi kurangnya ya, ada beberapa kurangnya, misalnya sisi bagaimana pembentukan pertentangan antara si Sadam dan Sherina. Mereka sebagai tokoh utama punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing sebagai karakter, tetapi ya masalah Sherina sebagai mendominasi itu tidak hanya dibangun sebagai sebuah cekcok percakapan. Menurutku sedikit kurang kalau mengatakan ini sebuah hal yang benar-benar bisa membangun kenangan yang kuat, karena ya udah ada penggambaran, misalnya fotonya si Sadam, ibunya, terus foto perkembangannya Sherina. Tapi menurutku ya, tapi memang tidak ada foto atau simbol yang menggambarkan kedekatannya si Sherina sama si Sadam tuh benar-benar dalam. Misalnya punya simbol, misal benda kenangan, ya kembali lagi waktu menceritakan kedekatan mereka ya itu terbit dalam dialog. Misalnya dialog menceritakan makanan kesukaan Sherina, Sadam hafal panggilan Yayang yang cuma diketahui orang-orang terdekat, yang menyebabkan si kameramannya tempat ada rasa keselnya, ada rasa menyindirnya. Cukup itulah, itu kekurangannya. Terus kekurangannya Ratih yang diperankan oleh si Isyana Saraswati. Ya kita tahu kalau film sebelumnya lebih sebagai orang yang cukup punya perasaan yang orang yang perasaannya dalam terhadap binatang-binatangnya. Sekarang dia jadi orang yang memelihara binatang tanpa izin atau memelihara binatang secara ilegal. Nah, pada saat itu ya, pas nonton pada saat itu saya tidak merasakan perasaan yang dalam misalnya sosok ini, bahkan di luar ceritanya gue kesel, misalnya saya bisa bilang begitu.
ataupun nonton film ini, walaupun gue nggak setuju sama ini, gue bisa respect. Ya gue menonton Isyana Saraswati pada waktu main itu, dia kesel dicakar ataupun dia 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 menyayangi kucingnya terus mau pindah hewan lagi, ya itu sebuah pembangun karakter yang biasa saja. Pada waktu yang menarik adalah pada saat dia pakai wig warna-warni, Ratih Meteor pakai wig warna-warni, kesannya kayak kamu menonton Ronella-nya Dalmanson. Ya kan, kalau Ronella Dalmanson memang sangat sangat simbolis terhadap binatang itu sendiri. Ya sekali lagi selalu, karena saya tidak begitu bisa mendalami perasaannya si Ronella yang punya suatu keinginan, sedangkan dalam si Ratih itu cuma keinginan populer. Oke, sudah di situ saja. Tapi pada waktu mengatakan apakah kita bisa mengingatnya, peran seperti itu saya tidak terlalu bisa mengingatnya, walau hanya si tokoh Salendra saja yang cukup saya ingat. Karena ya cukup ini ya, cukup mengingatkan sama dia nama raja-raja. Kayak istilahnya film baik Petualangan Serena 1 sama Petualangan Serena 2, bahwa raja yang kejam itu bisa diruntuhkan oleh Serena. Ya jelas kan, ada namanya Serena di Petualangan Serena 2, ada namanya Kertarajasa di Petualangan Serena 2. Penguasa besar tiba-tiba runtuh gara-gara melakukan tindakan kriminal yang dipecahkan oleh Serena. Oke. Itu menurutku sedikit kurangnya adalah tidak dikesankan bagaimana mafia itu digambarkan. Mungkin ya karena ya dibuat simbolnya sekecil mungkin, karena durasinya panjang. Ya saya juga bisa mengerti sih, walaupun di situ menurutku cukup kurang, meskipun banyak kelebihannya. Misalnya lagunya menggambarkan lebih dewasa, dan akan menyimbolkan hubungan antara Serena dan Saddam menjadi lebih dalam, itu terbaca. Ataupun menggambarkan bahwasanya kisah ini adalah kisah pertemuan, ya cukup seru. Walaupun sebagai misalnya kita membedahnya dalam sisi ini, ceritanya cukup kuat, kita bahas beberapa adegan musik, bagian nyanyi nari, seperti halnya kita membedahnya seperti film Biarkan Bintang Menari. Bintang Menari ya cukup so-so lah sebagai kisah awal di kebangkitan film Indonesia pada masa itu. Kita langsung ngomong ke Petualangan Serena. Pada saat saya menonton film itu, ya pasti ada nyanyiannya, dan memang terkesan ada gaya-gaya lagu versi Indianya, nyanyi di tengah film, nari di tengah film, terkesan India. Entah penarinya Jaka Batavia dancer, tetapi menurutku itu jadi sebuah kisah yang menarik dalam menambahkan unsur cerita itu. Tidak ya seperti saya katakan lagi, mungkin kurang dalam membahas cerita personal, tetapi berhasil membangunkan
memori kolektif bahwa film ini kembali lagi ke sisi nyanyinya, harus ada sisi nyanyinya, dan itu berhasil. Ataupun menggambarkan ini film sequelnya, jadi perlu ada beberapa simbol termasuk nyanyian yang di dikembangkan dari lagu-lagu yang sudah ada. Ataupun kalau kita berbicara luas lagi, film ini juga melakukan banyak sekali sister eggs di dalam filmnya. Ataupun bisa kita bilang film ini kembali lagi ke awal adalah callback terhadap simbol-simbol yang film-film yang sudah ada. Naik motor buru-buru menjelajahi, kadang-kadang menjelajahi hutan, menjelajahi jalan raya, itu mirip film Indiana Jones. Terus film binatang-binatang, melindungi binatang, mirip seperti Ace Ventura. Ataupun gayanya si Sherina mirip film Pink Panther. Ataupun kalau lebih lucu lagi bisa kita katakan ya mirip film yang zaman trademark zaman dulu, perempuan ada lelet lagi, perempuan ada ikat lehernya, diikat terus sebagai simbol gaya berpakaian. Menurutku itu bisa dikatakan seperti itu, tetapi ya sah-sah saja kalau mengatakan film mau dibuat film seperti itu. Ada beberapa film yang bahkan beberapa ceritanya loncat-loncat. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika suka video ini silahkan like, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik dan saran tulis di kolom komentar, pertanyaan juga, saran juga, ide bikin video baru juga. Ataupun jika mau berinvestasi silahkan klik link Saweria di deskripsi atau di pojok kiri bawah. Subscribe channel ini sekali lagi, pendapat Joseph, dan like video ini. Terima kasih.